Dia lagi kedinginan ya? Luna, aku ambilin selimut ya. Oh, boleh Dit. Di tempat yang biasa ya Dit. Oh, yang di sana ya? Oke. Ini Luna, buat kamu. Iya Dit, makasih ya. Cuma satu Dit. Iya, tadi aku cuma lihat satu. Oh iya, aku lupa. Itu kan semua selimut lagi di laundry, cuma sisa satu. Ya udah Dit, kita berdua aja di sini. Berdua? Ya, Ya udah sih Dit, ayo ke sini. Kamu pasti kedinginan juga kan? Gak usah malu-malu lah. ya aku di sini aja sih Luna. Kamu nggak mau romantis lagi bareng aku? Hah? Masa kamu nggak mau satu selimut bareng aku? Iya. Yaudah. Anjir, kok gue masih grogi ya deket-deket sama Luna kayak gini. Kamu kok diam gitu? Enggak kok. Ini filmnya seru juga ya ternyata. Ayo loh, kamu habis ngeliatin apaan? Enggak ngelihat apa-apa. Aku kerjain Dito, kita kan udah lama nggak main. Dit, suasananya lagi dingin gini, enaknya itu ya. Jadi, Dit, mau nggak kita main itu sekarang? Baru juga sampai kamar, udah langsung loyo begitu. Katanya, tadi pas di luar punya stamina ekstra. Kok sekarang malah kelihatan jompo sih? Siapa yang loyo? Gue cuma lagi ngumpulin energi sayang. Lagian, kalau lo berdirinya di situ sambil pakai baju seketat itu, energi aku malah kesedot semua sama kamu. Hihihi. Oh ya, berarti gaun pilihan aku malam ini sukses dong, bikin kamu gak fokus. Buset, ini bukan gak fokus lagi sayang. Ini otak aku udah traveling total. Kamu sengaja banget ya hari ini pengen bikin aku tersiksa sampai kering. Hihihi. Aku gak menyiksa kamu, Pok. Aku cuma mau memastikan kalau liburan kita kali ini benar-benar berkesan. Kamu kan udah janji siap kasih servisan terbaik yang kamu janjikan tadi. Gak perlu ditanya lagi ini mah. Mau mulai dari sekarang. Keburu hari ini habis loh. Dan gue gak mau sisa hari ini lewat gitu aja tanpa kita ngapa-ngapain. Pintar kalau gitu. Sabar mah gak bakal berani ngangkep kalau gini wah. Oke, ayo kita mulai. Hari ini gue benar-benar dengar semua curahan hati si Mita. Aku tahu sakitnya dia di saat orang yang benar kita percaya malah balik khianatin kita. Ini mengingatkan gue sama Tante Mila. Apa mungkin saat ini gue bakal melupakan Tante Mila dan mulai fokus ke hidup baru gue? Cuk, jangan tinggalin aku ya. Cuma kamu satu-satunya orang yang aku percaya di sini. Gue gak bakal kemana-mana, Mita. Gue di sini. Geli jangan gitu.
Kamu tahan dikit lagi. Ini nggak bakal geli lagi kok. Lu denger kan, Cuk? Mereka lagi seneng-seneng di sebelah. Kalau gitu, lakuin aja apa yang dilakuin papa sekarang ke aku, Cuk. Bikin aku lupa semuanya. Shh, kamu nakal banget sih, Cup. Kucep siapa sayang? Enggak. Tadi aku salah sebut aja. Mita, sorry banget ya. Gue gak bisa. Kenapa, Cuk? Kamu jijik ya? Lihat aku yang murahan gini. Enggak, Mit. Lu tuh gak murahan. Gue yang salah. Dan gue peduli banget sama lu, Mit. Serius. Tapi hati gue sendiri masih berantakan. Kejadian masa lalu gue sama Tante Mila. Jujur, sampai detik ini suaranya masih sering menghantui gue. Bahkan suara ketawa di sebelah tadi aja langsung bikin gue ingat sama trauma itu. Gue belum sepenuhnya sembuh, Mita. Gue gak mau jadi cowok bajingan yang manfaatin cewek yang lagi rapuh, Mita. Anjay, kata-kata aku barusan keren banget gak sih? Anjay. Maafin aku ya, Cuk. Aduh, apa sih yang aku pikir barusan? Tapi, Cuk, lu bukan cowok gay kan? Ya bukan lah. Aduh, kok udah keren begini malah dibilang ki. Hah, gua ke minimarket dulu ah. Dit, kamu mau nggak main sama pus aku? Dia lagi pengen banget dielus-elus nih. Lagi anget-angetnya di dalam. Hah? Main sama mampus kamu, Lun? Maksudnya di sini? Sekarang? Iya, di sini aja. Dia dari tadi udah nungguin kamu loh. Manja banget kok lagi hujan-hujan begini. Bentar ya, aku ambil dulu dari bawah. Hahaha. Tuh kenalin, ini Snowy, kucing baru punya tante aku yang dititipin di sini. Itu diet halus nih. Mumpung dianya mau dipegang. Astaga, Luna. Kamu ini beneran ya? Aku pikir pus apaan. Ternyata beneran kucing bulu lebat begini. Lagian muka kamu kenapa tegang begitu sih? Kamu pikir apa emangnya? Hayo, otak kamu pasti udah traveling ke luar angkasa ya? Bukan cuma muka aku doang yang tegang. Maksudnya... Iya, siapa yang gak mikir aneh-aneh? Nada bicara kamu aja begitu. Terus pakai bilang, lagi anget-angetnya. Sengaja banget kan? Kamu pengen ngerjain aku? Ih, gitu aja ngambek. Maaf deh, maaf. Kan cuma bercanda. Lagian, muka kamu pas panik tadi lucu banget tau. Dit, kamu ngapain? Oh, sekarang udah pinter ya ngerjain aku. Udah berani bikin jantung aku mau copot. Sesuai hukum tongkrongan. Yang ngerjain harus dapat hukuman. Hukuman apa? Hukumannya, hari ini kamu gak boleh lepas dari pelukan aku. Dan kali ini gak bakal ada kucing yang bisa nyelamatin kamu dari aku. Apa mungkin saat ini gue bakal melupakan Tante Mila dan mulai fokus ke hidup baru gue? Cuk, jangan tinggalin aku ya.
Cuma kamu satu-satunya orang yang aku percaya di sini. Gua nggak bakal kemana-mana, Mita. Gua di sini. Geli jangan gitu. Kamu tahan dikit lagi. Ini nggak bakal geli lagi kok. Lu denger kan, Cuk? Mereka lagi seneng-seneng di sebelah. Kalau gitu, lakuin aja apa yang dilakuin papa sekarang ke aku, Cuk. Bikin aku lupa semuanya. Kamu nakal banget sih, Cup. Kucup siapa sayang? Enggak. Tadi aku salah sebut aja. Mita. Sorry banget ya. Gua gak bisa. Kenapa, Cuk? Kamu jijik ya? Lihat aku yang murahan gini. Enggak, Mit. Lu tuh gak murahan. Gua yang salah. Dan gua peduli banget sama lu, Mit. Serius. Tapi hati gua sendiri masih berantakan. Kejadian masa lalu gua sama Tante Mila. Jujur, sampai detik ini suaranya masih sering menghantui gua. Bahkan suara ketawa di sebelah tadi aja langsung bikin gua ingat sama trauma itu. Gua belum sepenuhnya sembuh, Mita. Gua gak mau jadi cowok bajingan yang manfaatin cewek yang lagi rapuh, Mita. Anjay, kata-kata aku barusan keren banget gak sih? Anjay. Maafin aku ya, Cuk. Aduh, apa sih yang aku pikir barusan? Tapi, Cuk, lu bukan cowok gay kan? Ya bukan lah. Aduh, kok udah keren begini malah dibilang gay. Gua ke minimarket dulu ah. Dit, kamu mau nggak main sama pus aku? Dia lagi pengen banget dielus-elus nih. Lagi anget-angetnya di dalam. Hah? Main sama mampus kamu, Lun? Maksudnya di sini? Sekarang? Iya, di sini aja. Dia dari tadi udah nungguin kamu loh. Manja banget kok lagi hujan-hujan begini. Bentar ya, aku ambil dulu dari bawah. Hahaha. Tuh kenalin, ini Snowy, kucing baru punya tante aku yang dititipin di sini. Itu dia terus nih, mumpung dianya mau dipegang. Astaga, Luna, kamu ini beneran ya? Hah, aku pikir pus apaan? Ternyata beneran kucing bulu lebat begini. Lagian muka kamu kenapa tegang begitu sih? Kamu pikir apa emangnya? Hayo, otak kamu pasti udah traveling ke luar angkasa ya? Bukan cuma muka aku doang yang tegang. Maksudnya... Iya, siapa yang gak mikir aneh-aneh? Nada bicara kamu aja begitu. Terus pakai bilang, lagi anget-angetnya. Sengaja banget kan? Kamu pengen ngerjain aku? Ih, gitu aja ngambek. Maaf deh, maaf. Kan cuma bercanda. Lagian, muka kamu pas panik tadi lucu banget tau. Dit, kamu ngapain? Oh, sekarang udah pinter ya ngerjain aku. Udah berani bikin jantung aku mau copot. Sesuai hukum tongkrongan. Yang ngerjain harus dapat hukuman. Hukuman apa? Hukumannya, hari ini kamu gak boleh lepas dari pelukan aku. Dan kali ini gak bakal ada kucing yang bisa nyelamatin kamu dari aku.
Aduh, hujannya malah menjadi-jadi jam segini. Aku sebenarnya mau pulang, Lun. Tapi jalanan dekat rumahku pasti banjir sih ini. Kalau aku nekat robos malam-malam begini, yang ada nanti mesin mobil kamu bakal mogok, Luna. Ih, gak usah pulang, Dit. Bahaya banget di luar. Anginnya kencang begitu. Mending malam ini kamu nginep aja di sini. Hah? Nginep? Ya enggak lah, Lun. Ntar kalau papa sama mama kamu tiba-tiba pulang gimana? Bisa-bisa digebukin aku, dikira ngapa-ngapain anak gadis orang. Ih, pikiran kamu ya. Kan aku udah bilang dari kemarin, papa sama mama aku tuh ada urusan kerjaan di luar negeri sampai minggu depan. Di rumah segede ini cuma ada aku sendirian, Dito. Aku gak bisa tidur kalau sendirian pas badai begini. Takut. Ya udah ya, aku nggak pulang. Aku temenin kamu di sini sampai pagi. Ini tidur di kasur aja, Dit. Biar aku yang tidur di sofa kecil depan TV itu. Ya nggak gitu lah, Luna. Kagak ada ceritanya cowok tidur enak di kasur, sementara ceweknya itu meringkuk di sofa kedinginan. Udah, kamu aja yang di kasur. Aku tidur di sofa tadi aja. Gak bisa, Dito. Aku kan pengen ditemenin. Aku takut kalau sendirian. Takut apa sih, Luna? Kamu pasti nonton film horor kemarin ya? Yaudah. Ini, awas ya. Ini pembatas suci kita. Kamu tidur di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Siapapun yang ngelewatin guling ini, besok bayar denda, uang bensin. Pakai pembatas segala. Ini mah jelas aku yang menang. Kamu mana tahan kalau nggak dipeluk aku sehari aja. Ih, mana ada. Udah tidur. Abangnya kenapa ya ngeliatin kita dari tadi? Iya serem banget. Kayaknya abangnya jomblo dah. Lihat aja dia nongkrong sendiri. Iya lagi. Oi bang, sendiri aja. Ada apa, Cio? Bang, lu lagi jomblo ya? Kagak ya. Ya iyalah bang, kalau jomblo mah ngaku aja. Iya, mana kayak gitu lagi ngeliatin kita. Udah berapa lama sendiri bang? 20 tahun. Anjing lu bocil ingosan, babi. Jomblo akut dari kecil ternyata yang. Sayang, takut. Udah, ayo kita pindah ke tempat lain aja. Di sini hawanya serem banget soalnya ada jomblo akut. Lu kenapa, Cuk? Ada apa, Cok? Apa? Tenangin diri dulu, napa, Cok? Bang, bayar dulu napa bang? Lah, si goblok. Ini, Bang. Oke, thanks dek. Gak ada duit malah naik gojek. Oi, lu kenapa? Botak biadab. Tadi gue ngeliat Tante Mila, Bim. Kenapa, Tante Mila? Duaan sama cewek. Tuh lah, kok sama cewek? Sama cowok barunya. Oh, yaudah. Terus gimana? Lu ketemu nggak sama Tante Mila? Ngomong nggak lo? Aku nggak berani. Wah, yaudah. Sabar deh, Cup. Jangan nangis dulu, napa?
Gimana nangis, Bim? Gue sekarang jadi jomblo, Bim. Lah, lu kira gua ganjing? Iya, tapi kan... Tapi... Terus, bukannya lu lagi jalan sama cewek baru itu? Si Mita bukan sih? Kata Dito, lu deket sama dia. Iya, Mita. Mita tadi. Karena gue udah terlanjur lihat Tante Mila sama orang lain. Gue jadinya ninggalin Mita. Lah, kocak. Mita, udah cukup. Kita cuma teman, gak lebih. Di hati gue masih ada Tante Mila. Gue lagi marah, anjir. Gak sengaja gue kata itu. Wah, bro, aku cup. Yaudah deh, Cup. Kita senasib, anjir. Aum jomblo. Iya, Bim. Ih, jadi Dito. Kamu bikin kaget aja. Kamu tiba-tiba banget peluk aku dari belakang. Gak usah pakai pembatas segala, Luna. Badan kamu gemeteran, kedinginan gitu dari tadi. Lagian, mana betah aku cuma nontonin punggung kamu dari jauh. Ih, tapi kan kamu ngelewatin batas. Ih, besok kamu denda uang bensinnya tetap jalan ya. Jangankan denda bensin, Luna. Beli sama pom bensinnya juga aku jabanin. Asal bisa meluk kamu hangat kayak gini sampai pagi. Dito, dari tadi kamu ledekin aku terus kan? Enggak, siapa yang ledekin? Kan aku cuma meluk biar gak kedinginan. Hahaha, itu kan mukanya merah banget kayak tomat. Akhirnya sekarang giliran kamu. Dito, kamu beneran mau pergi sekarang? Tanpa ngomong apa-apa sama aku? Gua harus pergi sekarang, Luna. Gua nggak bisa lama-lama di sini. Kenapa mendadak banget? Kamu marah sama aku gara-gara semalam? Maafin aku kalau aku ada salah, Dit. Tolong jangan pergi gini. Aduh, maaf. Gue nggak maksud bikin kamu mikir gitu, Lon. Gue cuma mau pergi cepat-cepat keluar komplek. Cuma buat beliin sarapan bubur ayam langganan kamu sebelum kehabisan. Dito lah. Nah udah bicaranya nggak usah kayak mau pindah negara gitu, napa? Mikir orang panik setengah mati, dah nggak? Habisnya muka kamu pas panik gitu gemes banget. Udahlah, ayo ikut aku beli sarapan. Sekalian kita jalan-jalan. Pokoknya mangkok aku harus dikasih kerupuk yang banyak. Siap, Kanjeng Ratu. Apapun buat kamu. Lita, ya ampun, beneran kamu? Aku kira siapa? Fanya, ngapain lu di sini? Iya, maafkanlah, Dit. Masak ayam. Ih, kamu makin keren aja sih. Kangen tahu. Boleh gabung duduk gak? Aku sendirian nih. Takut dipanggil-panggil cowok isem. Boleh kok, Kak. Duduk aja di sini. Mumpung kursinya kosong. Makasih ya. Kamu niat banget dandannya pagi-pagi rapi banget. Kalau aku mah boro-boro. Aku tuh gak bisa dandan ribet kayak gitu. Pusing. Mendingan polosan aja kayak gini. Cowok-cowok juga bilangnya lebih manis alami. Ya gak, Dit? Wah, tapi kakak emang beneran cantik banget kok. Walau polosan, kulitnya bersih banget. Aku dandan gini soalnya aku belajar dari YouTube, Kak. Takut dibilang kusam pas jalan sama Dito. Seneng deh lihat kakak percaya diri gitu. Ih,
Kamu kok ngomongnya kayak nyindir aku gitu sih? Kamu mau pamer kalau kamu lebih niat dandan dari aku kan? Enggak kok kak. Demi Allah aku nggak maksud nyindir. Aku beneran muji kakak cantik. Dita, pacar kamu kok gitu banget sama aku? Aku kan cuma bilang aku nggak bisa dandan. Kenapa dia malah bikin aku ngerasa bersalah? Aku takut, Dit. Fanya, Luna dari tadi ngomongnya baik-baik, tulus, dan bahkan muji lo. Gak usah bikin drama gak jelas di meja makan gua. Dit, jangan galak-galak. Kasian Kak Fanyanya nanti nangis. Kamu gak salah apa-apa, Lun. Dia yang aneh. Oh, gitu ya, Dit. Ya udah deh, kalau aku emang cuma bikin risih dan ganggu kalian. Maaf ya, Luna. Aku nggak maksud bikin kamu cemburu. Kak Fanya, jangan pergi dulu. Kak, itu samperin Gil, kasian ih. Gak usah Luna, biarin aja. Dia emang dari dulu sukanya drama begitu. Tapi Dit, aku beneran merasa gak enak sama Kak Fanya. Mukanya tadi kayak sedih banget. Maksud aku, kan kalian dulu pernah teman dekat, malah sampai pacaran. Aku gak mau kamu musuhan gara-gara ada aku. Luna, kamu itu terlalu baik, tahu nggak? Semua orang dikasihanin. Coba deh, sesekali kasihanin aku. Yah, kasihan kenapa? Kamu kan gak kenapa-napa. Kasihanin aku yang tiap hari makin pusing nahan kangen sama kamu. Padahal kamu ada di depan muka aku begini. Aku tuh udah buang semua masa lalu aku cuma buat bisa pantas di samping kamu, Luna. Dito, kok mal terus ih? Lagi makan juga. Udah, nggak usah mikirin orang lain. Ini, buka mulutnya. Bentar ya, aku mau ke toilet dulu, mau cuci tangan. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Iya Dit, hati-hati ya, jangan lama-lama. Dito, lu pikir lu bisa bersih total dari masa lalu lu cuma gara-gara cewek polos ini? Dito paling benci kalau ada orang yang ngusik privasinya. Apalagi kalau orang itu ngeliat dia pakai tatapan kasihan. Gua bakal bikin cewek sok cuci itu kelihatan kepo dan acak-acak rahasia Dito di belakangnya. Luna, Kak Fanya? kamu tahu kan aku pernah pacaran dulu sama Dito? Iya, Dito pernah cerita kok kak. Ini dokumen rahasia masa lalu Dito yang ditinggal di rumah aku dulu. Isinya beban trauma berat Dito, Luna. Dito selama ini nanggung ini sendirian dan gak pernah mau jujur sama kamu karena dia takut kamu ilfil. Maksud kakak apa? Dito nanggung beban apa sendirian? Kamu kan pacarnya, Luna. Cuma kamu yang bisa nyelamatin Dito dari trauma masa lalunya. Tolong buka dan baca isinya sekarang, biar kamu tahu betapa hancurnya Dito dulu. Biar kamu bisa bantu dia. Ya Allah, Dito, ternyata selama ini kamu... Luna, sorry ya agak lama. Luna, kan aku udah bilang jangan dibuka. Itu dokumen pribadi dan rahasia kelam Dito. Karena kok tega banget sih ngacak-ngacak rahasia pribadi orang di belakangnya. Kak Fanya, tadi kan kakak yang nyuruh aku. Cewek kamu itu yang salah. Tadi aku cuma mau balikin amplop ini ke kamu baik-baik, tapi pacar kamu langsung ngerebut ini dari tas aku. Dia bilang dia berhak tahu seberapa rusak dan hancurnya masa lalu kamu sebelum dia lanjut sama kamu. Dita, enggak Dit. Demi Allah aku gak pernah ngomong gitu. Aku cuma khawatir sama kamu. Luna, kamu
kamu beneran bongkar rahasia aku di belakang aku? Dit, dengerin aku. Aku cuma kasihan sama kamu. Aku cuma mau tahu. Aku nggak butuh dikasihan sama kamu, Luna. Aku nggak butuh dikasihan sama kamu, Luna. Dita, dengerin aku dulu. Demi Allah, aku nggak ada niat mau ngacak-acak masa lalu kamu. Tadi Kak Fanya yang ngasih foto ini, dan dia bilang, Luna, jangan tumbalin aku dong. Mana mungkin aku kasih foto aib Dito ke kamu. Kamu sendiri kan yang dari tadi nanya-nanya ke aku soal masa lalu Dito pas Dito ke toilet. Kak Fanya, kok tega banget fitnah aku begini? Tuh kan Dit, cewek kayak dia tuh gak akan pernah paham dunia kamu yang dulu. Dia cuma suka kamu pas udah rapi. Cuma aku Dit yang terima kamu dari dulu pas lagi hancur-hancurnya. Diam lu, Van. Lu juga nggak usah sok paling tahu soal gua. Gua mau sendiri dulu. Jangan ada yang ngikutin gua. Dita, tunggu Dit. Kak Fanya, kakak puas bikin Dita benci sama aku. Lah, kok kamu malah nyalahin aku sih, Mun? Aku kan cuma... Aku memang puas, Kak. Tapi aku nggak bego. Aku tahu kakak sengaja naruh foto ini di tangan aku. Pas Dito jalan ke sini, aku bakal buktiin ke Dito kalau aku nggak seburuk yang kakak fitnahkan. Kenapa foto kotor itu harus muncul di depan dia? Dito, Ngapain kamu kesini, Luna? Pulang sana. Aku kan bilang aku mau sendiri. aku nggak bakal pulang kalau nggak sama kamu. Kunci mobil kamu kan ada di aku. Gak usah kasihanin aku, Luna. Kamu lihat sendiri aja foto tadi. Aku bukan cowok suci yang pantas ada di samping kamu. Kamu itu cewek baik-baik, anak orang kaya, punya masa depan cerah. Gak selayaknya kamu jalan sama cowok bekas kotor kayak aku. Dito bodoh. Siapa yang peduli sama masa lalu kamu? Lun, tapi foto itu kan masa lalu kamu yang udah lewat. Aku nggak peduli kamu zaman dulu kayak gimana. Yang aku tahu, itu yang ada di depan aku sekarang, itu Dito yang selalu jaga aku. Dito yang tulus sama aku. Dan Dito yang bikin aku ngerasa paling berharga setiap hari. Tadi Kak Fanya sengaja nyodorin foto itu ke tangan aku pas kamu ke toilet. Dia maksa aku buka itu biar kita berantem. Tapi aku gak akan pernah benci sama kamu. Cuma gara-gara jebakan murahan kayak gitu. Maafin aku ya, Lun. Maafin aku yang udah kepancing dan hampir ngelampiasin emosi ke kamu. Gak apa-apa. Yang penting sekarang jangan kabur-kaburan lagi. Capek tahu ngejar kamu. Iya, janji. Aku gak bakal kemana-mana lagi. Ayo kita balik. Abis ini aku beliin es krim yang paling mahal buat ganti rugi kamu yang udah lari-lari. Setuju. Pokoknya harus yang rasa strawberry. Wah, hebat ya. Cuma butuh air mata palsu sedikit, langsung dimaafin. Dito, kamu beneran dibotakan sama cewek ini ya. Muka polos tapi munafik banget. Cuk, asli dah. Perut gua udah bunyi keroncong banget dari tadi. Pokoknya, lu yang bayarin bubur gua hari ini. Wah anjir, ini dari mana? Dompet gua aja isinya struk minimarket 3 lembar sama bon utang warkop. Cup, coba lu lihat deh. Itu bukannya si Fanya, nenek lampir dari Circle lama Dito. Anjir, iya bener. Bikin ulah apa lagi tuh nenek sihir pagi-pagi begini? Halo
Mbak Fanya. Ya ampun, makin melengkung aja tuh bibir kalau lagi nyinyir. Bima, Ucup, ngapain kalian kesini? Gak usah ikut campur ya. Nggak bisa gitu dong, Mbak. Kita kan bentang pertahanan Dito. Dit, si Fanya ngapain lagi? Masih belum kapok dia di-blok dari semua sosmed gara-gara ngirim stiker kangen tiap malam. Ucup, jaga mulut kamu ya. Wah. Jangan-jangan jurus drama terzalimi lu dipakai lagi ya, Van. Hahaha. Dengar ya guys, si Fanya dari dulu itu spesialis drama fitnah. Waktu itu aja pernah ngaku-ngaku tasnya dihilangin temennya. Padahal kan pasien tertinggal di WC mall. Kalian semua jahat banget. Dito, kamu bakal nyesel udah ngebelah cewek ini dan buat ceculut ini. Hati-hati di jalan, Mbak Fanya. Jangan lupa bayar parkir. Mampus tuh nenek lampir. Dit, sebagai imbalan kita udah ngusir roh jahat, lu wajib traktir kita bubur ayam 2 mangkok plus sate khusus 10 tusuk ya. Pakai telur setengah mateng, Dit, sama es teh manis. Boleh kok, Dito yang bayar. Kan dia udah janji mau beliin aku es krim juga. Ya udah, masuk aja ke dalam. Aku yang bayar semuanya. Siap Bapak Dito dan Ibu Luna. Hidup Kanjeng Ratu Luna. Fanya, lu kok kelihatan sedih gitu? Lu kenapa? Guys, tadi aku gemetaran banget. Aku nggak sengaja ketemu Dito di warung bubur. Aku cuma mau nyapa baik-baik, tapi cewek barunya Dito itu langsung nabrak aku. Aku dihina-hina. Terus Mima sama Ucup malah ngedukung cewek itu buat sorokin aku di depan umum sampai aku didorong. Dito cuma diem aja ngeliatin aku digituin. Demi apa anjir? Itu beneran ngebiarin lu didorong dan dihina-hina. Sumpah, tuh cewek so polos baru datang udah ngelunjak banget. Bima sama Ucup juga latah bangsat. Parah banget. Dito berubah total sejak pacaran sama tuh cewek kampungan. Padahal dulu Dito yang paling ngejagain lu, Van. Gak bisa dibiarin. Lu tenang aja, Van. Ntar malam kita anak-anak mau nongkrong di tempat biasa. Kita pancing Dito dan cewek so suci itu ke sana. Gua sendiri yang bakal minta pertanggungjawaban. Buka mulutnya, pelan-pelan makannya. Ntar lidah kamu beku. Enak banget, Dit. Rasa stroberinya kerasa banget, gak kemanisan. Ya gimana nggak enak, orang harganya setara bubur ayam 5 mangkok. Udah tenang kan kepalanya? Gak usah mikirin Fanya lagi ya. Iya, makasih ya Dito. Makasih ya udah selalu percaya sama aku. Alex? Halo Lex, ada apa? Woi, kemana aja lu? Gua sama anak-anak circle lagi makan siang nih di luxury cafe. Fanya juga ada di sini. Terus? Ya lu tahu ya, Fanya tadi nangis-nangis. Katanya ada salah paham besar antara circle kita sama pacar baru si Luna itu. Gue sebagai ketua circle mau ngelurusin aja sih, biar gak ada dendam. Lu ajak cewek lu kesini sekarang. Gak usah sok manis lu Lex. Gua tahu ini akal-akalan Fanya buat bikin ulah lagi. Gua nggak ada urusan sama circle lu. Halah, ngapain takut, Dit? Apa cewek lu emang beneran takut dan sok suci? Makanya nggak berani nampakin muka di depan kita. Kalau dia beneran gak salah, suruh dia datang dan ngomong langsung di depan Fanya. Lu nggak usah bawa-bawa pacar gua, Bang. Kirim lokasinya, Kak. Aku sama Dito bakal jalan ke sana sekarang. Luna, kamu gila. Itu jelas-jelas jebakan Alex dan Fanya. Mereka sengaja pancing kamu
biar bisa keroyok kamu pakai kata-kata di depan anak-anak circle. Dit, aku gak mau seumur hidup kita terus-terusan dikejar-kejar sama drama fitnah murahan Kavanya. Kalau kita lari terus, Kavanya bakal mikir aku beneran takut dan salah. Tapi circle mereka itu toksik banget, Lun. Aku punya kamu kan. Lagian, aku gak selemah yang Kavanya pikir kok. Oke, kita datangin mereka. Tapi ingat satu hal, Lun, di sana nanti kamu cukup berdiri anggun di samping aku. Apapun yang terjadi, biar aku yang pasang badan paling depan buat kamu. Siap, Kapten. Wah, akhirnya lu datang juga, Dit. Dan ini cewek yang katanya so suci, tapi berani ngatain circle kita sampah dan dorong Fanya. Lex, kasian banget gua ngeliat lo. Lu dari dulu emang gak pernah berubah ya. Mau-mau aja dibego-begoin dan dimanfaatin sama cewek kayak Fanya. Maksud lu apa, bangsat? Fanya datang ke kita sambil menangis-nangis, Dit. Lu yang undang berubah demi cewek kampungan ini. Fanya nangis. Lu percaya? Coba lu tanya sama Fanya. Jam 8 pagi tadi dia ngapain di parkiran warung bubur? Dia cegat gua sama Luna dan dia hina-hina Luna duluan. Dan pas Bima sama Ucup datang bongkar boroknya, dia kabur karena malu. Fan? Beneran gitu? Enggak, Lex. Kamu jangan percaya sama Dito. Dia cuma mau bela ceweknya. Biar kamu tega ya fitnah aku di depan teman-teman aku begini. Gua nggak perlu fitnah lu, Van. Semua orang tahu sifat busuk lu kayak gimana. Dan lu harus sadar satu hal. Mau 1000 kali pun lu bikin drama, mau 1000 kali pun lu berusaha ngerusak hubungan gua sama Luna, dari awal kita kenal sampai kapanpun, lu itu cuma temen. Gak pernah lebih dari itu. Dan gara-gara kelakuan murahan lu hari ini yang mau fitnah pacar gua, status temen itu resmi hilang. Mulai detik ini, lu bukan siapa-siapa lagi buat gua. Anjir, jadi kita cuma dimanfaatin Fanya buat labrak ceweknya Dito. Parah banget sih. Bikin malu circle aja. San, you benar-benar bikin gua kayak orang tolol di depan Dito. Alex, janganin aku dulu, Lex. Ayo Lun, aku udah muak banget lihat muka orang-orang di sini. Ayo pergi. Ayo Dito. Akhirnya selesai. Puas banget aku ngeliat muka Fanya tadi. Lagian, berani-beraninya dia bikin drama murahan buat rusak hubungan kita. Kan aku udah bilang, selama ada aku, gak ada satu orang pun yang bisa ngerusak kebahagiaan kita. Dita, makasih ya. Kamu itu selalu lembut, tenang, dan baik banget sama aku. Aku beruntung banget punya pacar biasa yang damai kayak kamu. Iya. Ya udah, aku pulang duluan ya. Sampai jumpa besok di kelas. Hah, mereka lagi. Selamat siang, Tuan Muda Dito Mahendra. Tuan Muda, kami akhirnya menemukan Anda. Sudah cukup permainan anak kuliah ini. Mafia Mahendra membutuhkan pemimpinnya kembali. Gua pikir bahasa Indonesia gua cukup jelas pas ngebubarin kalian setahun lalu. Mahendra adalah kerajaan yang dibangun oleh ayah Anda dengan darah dan air mata. Anda adalah pewaris tunggal darah Mahendra. Anda tidak bisa membuang tahta itu begitu saja demi hidup bersama Luna. Jangan pernah bawa-bawa nama Luna dari mulut kotor lu itu. Tekanan aura ini
benar-benar sama persis dengan bos besar. Oh, tidak, itu bahkan lebih mengerikan. Bokap gua yang bikin Mahendra, dan gua yang ngebubarinya. Tahta berdarah itu udah mati bareng hilangnya bokap gua. Gua nggak butuh warisan sampah itu. Maafkan saya, Tuan Muda. Kalau Anda menolak secara halus, kami terpaksa membawa Anda kembali ke markas besar secara paksa. Membawa gua secara paksa? Lu lupa siapa yang ngebantai 50 eksekutor terbaik Mahendra sendirian pas gua bubarin organisasi itu? Sekali lagi lu atau siapapun anggota Mahendra ngikutin mobil gua, bukan cuma sisa-sisa organisasi ini yang bakal gua ratain sama tanah, tapi nama Mahendra bakal gua hapus selamanya dari dunia hitam.